Wow. What a question, kayak pageant question ya. OTW, tetap segala macam, sampai gym pasti ngerasa malas juga. Aduh, gue harus banget nih nge-gym kayak gini nih, gitu. Dan waktu itu aku dibawa ke dokter saraf. So unique gitu kan. Jadi kayak neuro something gitulah. Menurut gue pasti at one point every human being experience something similar kayak gitu. Nah, gue kebetulan ketemu olahraga yang atau gue bisa bilang CrossFit atau strength conditioning community di Jakarta yang bikin gue semangat. Dan menurut gue dari situ gue mulai berasa kayak I can actually bisa overcome some things yang tadinya gue nggak pernah kepikiran. Jadi dari situ prinsip itu gue bawa ke hidup gue in general sih. Anggapan kayak piramida. Baseline bawahnya itu, fondasinya itu kayak olahraga, makan yang sehat, bernutrisi, tidur yang teratur, dan adanya sun exposure. Itu menurutku fondasi untuk mental health. Jadi kalau itu aku tidak rutinin atau aku tidak tekunin, fondasinya itu bakal nggak, mungkin kecil atau nggak stabil jadinya, dan mental health itu mungkin bakal hancur juga mungkin. What does mental health mean to me, terutama tentang mengenali dan menerima diri sih. Dan diri ini atau aspek diri ini juga ternyata kompleks, gak cuman oh aku ini orangnya introvert gitu, aku orangnya suka musik gitu, nggak hanya berhenti di situ gitu. Banyak kan yang mungkin dulu pun aku juga berhenti di oh ya udah aku mengenali diri itu sebatas ini gitu, sebatas SWOT mungkin ya. Tapi ternyata mengenali seluruh aspek dari pikiran, perasaan, emosi juga yang ternyata itu mempengaruhi ke most of our behaviors gitu atau perilaku kita. Oke, kesehatan mental itu sebenarnya aku tahu sih definisi yang WHO-nya gitu. Cuma memang mungkin long story short-nya buat aku pribadi, kesehatan mental itu tidak terlepas dari berbagai macam aspek well-being atau aspek kesejahteraan manusia yang mana dibutuhkan untuk kita bisa beroperasi layaknya manusia pada umumnya gitu. Untuk sehat itu nggak cuma dari badan aja sih, also kayak jiwa raga ya kalau misalnya kita bilang bahasa Indonesianya. Dua-duanya saling mendukung gitu. Nah, penting ya balik lagi karena banyak di luar sana cowok-cowok yang masih terdoktrin akan toxic masculinity itu, kayak pria tidak bercerita, pria harus kuat, dan pria itu kalau nggak boleh menunjukkan dia nangis, dia cengeng segala macam. Jadi itu yang membuat cowok-cowok di luar sana secara alam bawah sadar tuh kedoktrin mereka nggak harus mensuppress emosi mereka gitu. Kalau ngomongin pria ini sekarang lagi banyak ya marak konten laki-laki nggak bercerita tapi ngapain gitu ya. Tapi yang juga concerning adalah kasus-kasus atau isu yang juga muncul gitu di society kita, seperti angka bunuh diri pada laki-laki. Bahkan angka bunuh diri aja itu di seluruh dunia, di semua negara, menurut studi WHO juga semuanya 2-3 kali lipat angka bunuh diri atau kematiannya banyak pada laki-laki. Jujur, obrolan tentang kesehatan mental di lingkup pria Indonesia itu masih sangat banyak ditabukan. Hal itu yang menjadi masalah besar terutama untuk keseimbangan lingkup sosial gitu ya, termasuk juga dengan perempuan, adalah lelaki mungkin juga jadi terbiasa untuk memendam perasaan mereka. Mungkin masih ada sisa-sisa dari budaya kayak kalau misalnya pria itu harus strong in whatever way gitu. Atau paling gampang kata-kata pria nggak boleh cengeng dan cowok nggak boleh nangis, seperti itu. Misalnya kalau cowok curhat kesannya lemah, orang ke psikolog orang gila kali kayak gitu. Itu yang buat mereka tertutup sebenarnya dan nggak berani ngungkapin itu ke orang sekitarnya. Jadi kebanyakan mereka mendem dan segala macam, ujungnya sampai mendem numpuk, akhirnya meledak tiba-tiba, tau-taunya
kena depresi tingkat apa gitu, segala macam. Itu sih karena stigma itu mereka jadi kayak mendem dan takut akan pressure society gitu. Sebenarnya salah satu stigma yang melekat pada cowok dan mungkin aku juga merasa terbawa itu adalah tentang maskulinitas sih. Mungkin juga dulu yang waktu masih kecil ya menurut aku terkait dengan tinggi badan, kayak gagah, harus menggunakan pakaian mungkin yang cowok banget dan lain-lain gitu. Kita mungkin kurang berani eksplor warna dan lain-lain. Sekarang aku merasa bahwa hal itu adalah spektrum gitu. Laki-laki nggak bercerita. Itu menurutku sangat berbahaya sih. Padahal bercerita itu sebenarnya kayak buang sampah gitu ya. Jadi aku selalu bilang ke kadang pasien, kadang ke teman, kalau otak kita itu selalu memproduksi pikiran. Dan kadang pikirannya itu juga nggak selalu yang realitanya gitu, atau pikirannya nggak selalu faktanya. Mungkin karena memang dari pengaruh struktur sosial nih, dimana mungkin orang-orang banyak merasa bahwa pria itu bisa dan dimampukan untuk menghadapi segala sesuatunya sendiri. Termasuk juga dengan pola asuh yang tidak membiasakan pria untuk menceritakan masalahnya. Kita tidak punya kosakata yang cukup buat menggambarkan berbagai macam emosi yang kita rasain. Even kalau misalnya kita mau ekspres ke orang lain gitu. Menurut gue itu udah salah satu barrier tersendiri sih. Jadi mencari kata-kata yang tepat, habis itu gimana cara kita ekspresnya. Tapi misalnya kayak lu join sebuah komunitas atau lu terekspos dengan education atau edukasi pendidikan mengenai kesehatan mental yang tepat, itu bisa jadi salah satu cara sih buat pria untuk memulai berbicara mengenai kesehatan mental. Memang ternyata banyak sekali ya, karena lingkungan yang itu tadi yang sudah mengikuti dogma atau fenomena yang sudah dianut sejak lama yang berkaitan kayaknya tentang maskulinitas, yang akhirnya banyak lingkungan yang judgmental gitu, yang non suportif. Akhirnya jadi laki-laki juga makin sulit gitu kan mau cerita gitu, mau cerita dikit nanti dicap apa sih lembek gitu doang. If you guys didn't know, gue ada bisnis hostel di Jogja. Jadi at that time kayaknya ada satu bencana alam, tapi gue lupa exactly apa. Jadi tuh wisatawan tuh almost kosong. Jadi yang tadinya, karena hostel kita rely heavily sama turis asing. Gue nggak tahu harus ngapain karena gue nggak ada duit. Di bank account gue cuma ada 200.000 dan gue inget tiap hari gue makan nasi padang yang kayak lu bisa ngambil nasi sebanyak-banyaknya kan, terus sayur sebanyak-banyaknya for free. Jadi jujur sebenarnya trigger pointnya itu adalah karena masalah percintaan dulunya. Sampai satu di mana kayak aku nggak bisa menemukan jawaban. Jadi kayak overthinking, berusaha mencari tapi nggak menemukan jawaban. Somehow waktu itu aku lagi di startup dan kantornya di coworking space, dan coworking space itu menyediakan layanan konsultasi psikolog. Kira-kira udah, gue coba duduk ngobrol, mulai tuh dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu self reflect secara langsung di tempat dan mikir. Di situ aku baru kayak nangisnya sampai sesugukan, bener-bener nangis seada-adanya gitu karena mencoba merasakan emosi yang apa yang ada di dalam gitu. Akhirnya aku merasa, oh ini ternyata penting banget gitu untuk aware dengan mental health diri kita sendiri. I try to be more open. Jadi sedikit-sedikit aku mulai cerita kalau aku kemarin suicide attempt gitu. Dan yang kedua, I try to support myself dengan cara olahraga juga gitu. Sebenarnya membuat mental health doodles itu awalnya adalah hobi saya. Jadi memang bukan profesi, lebih ke bagaimana aku buat mengekspresikan diriku dan curhat juga sebenarnya di konten. Tapi karena mulai menjadi profesi ya, ini sekarang jadi kayak mulai ada ideologi yang luntur dan efek-efeknya jadi ada stres dan pressure-nya juga. Jadi aku mulai mendiversifikasi hal-hal lain. Gue meditate, even cuma 3 menit, even 5 menit setiap hari. Also ya olahraga part of it. Selain itu juga give yourself mini rewards. Kalau misalnya udah melakukan sesuatu, itu penting sih.
antara lu kalau misalnya menyelesaikan tes, kalau gue abis gue nulis email yang sangat panjang, gue bisa nonton YouTube di office. Basicnya awalnya yang pasti selalu jaga dari physically dulu. Kalau physically kalau aku lagi sakit segala macam pasti kayak bawaannya pasti hancur banget deh, kayak gue mager banget, gue gampang emosi dan segala macam. Tapi kalau physically lagi fit-fitnya, kayak otak lagi tenang, kayak nggak gampang emosi, kayak emosi lebih stabil dan segala macam. Buat kalian semua cowok-cowok di luar sana, sejujurnya memang mungkin masih susah ya untuk bisa cerita dan untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang lo pada alamin sekarang. But I think nggak ada hal yang istilahnya, oh gue nggak bisa berubah nih atas jenisnya. Kadang-kadang justru malah perasaan nggak bisa berubah itu melit kita ke denial. I think it's time untuk melihat bahwa oh masih ada masa depan yang bisa gue ubah nih. Kita nggak sendiri dalam menghadapin semuanya. Gue selalu percaya kalau misalnya we're put on this earth for a reason. Jangan takut buat buka diri, jangan takut buat minta support, even dari terutama circle terdekat kita. Habis itu, never go through anything alone aja. Mendefinisikan ulang apa makna kekuatan sebenarnya itu menurut aku juga bisa menjadi transformative movement perhaps, atau transformative dialog yang kita bisa suarakan sebagai seorang cowok. Dan bukan berarti nangis atau lemah atau struggling itu bukan bentuk kekuatan. Bisa jadi itu malah bentuk kekuatan yang bisa dibagikan untuk sama-sama berbagi kekuatan untuk saling bertahan. Menarik banget. Kita kan banyak orang di luar sana juga bilang men itu as a provider and stuff. Dan memang kita secara alam bawah sadar itu bahwa cowok itu memang harus kuat dan menjadi pemimpin lebih tepatnya. Jadi kita sebagai cowok juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seperti itu sebenarnya. You have to like perform well gitu, dan untuk perform well ya gimana? Nggak mungkin lu nggak merawat fisik lu sehat dan nggak mungkin lu nggak merawat fisik lu secara sehat dan lu sakit dan lu nggak bisa perform well jadinya gitu. Ya basicnya fondasinya harus dibenerin dulu untuk supaya lu bisa menjadi man yang lu idamkan gitu. Mungkin menjadi pria itu, I don't know, tapi aku selama ini banyak kan menerapkan diri aku sebagai human being aja. Tentunya masih ada beberapa peran sosial dari peran gender sebagai pria yang menurut aku selama itu bagus, aku ikutin aja. To be a man is to be a human. Human who can feel, who can feel their emotions and thoughts gitu. Atau pria juga manusia yang berhak merasa dan berhak untuk menjalani perjalanan kesehatan mentalnya gitu. Somehow kita harus dikategorikan untuk menjadi sesuatu untuk dimengerti oleh manusia loh, atau kita sendiri even. Tapi jangan lupa juga kalau misalnya manusia juga ada jiwa atau ada individu yang unik. Kita tuh so many things all at once. And what we're seeing is apa yang kita percaya gitu, kita sih. Jadi ya we're so much bigger than one definition sih. Untuk cara mulainya harus nge-reflect dulu sih lebih awalnya, kayak kamu nge-reflect kayak kok gue kenapa gini ya, kayak gue merasa marah banget pas orang melakukan ini padahal halnya sepele, tapi kayak kok gue marah banget gitu. Baru aware, akhirnya sudah aware akan hal itu semua, dan akhirnya setelah kamu sudah berhasil menerima segala kekurangan dan keburukan yang ada di dalam diri kamu, busuk-busuknya, kalau kamu habis itu baru kamu bisa accept sih, kayak akhirnya ya udah gue menerima diri gue gini. Jadi dari pas sudah mengaccept diri sendiri apa adanya secara fully, stigma-stigma itu sudah hilang, karena aku tahu maskulinitas itu dalam diriku sendiri. Aku yang tahu kekuatanku sendiri itu apa gitu, bukan orang lain melihat apa, kayak gitu sih. Well, pertama kita adalah so many things ya, kita so many things. Even kalau misalnya bilang gue sendiri misalnya kayak oh ya gue laki, but then apa sih artinya gitu, kan kita yang determine
what it means. Apakah gue ayah, apakah gue seorang anak laki-laki yang punya tanggung jawab pada orang tuanya. Dan iya, kalau gue berangkat dari prinsip life is just once, kayak lu experience as many things as you can di limited time yang kita punya ini.